faghayirhu biyadik. Siapa saja di antara kamu melihat perkara mungkar, orang yang cuek bebek, itu urusan mereka. Bukankah Rasulullah SAW berkata, man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Orang yang cuek bebek, orang yang tak peduli, orang yang tidak mau perhatian, tidak memperlihatkan keberpihakan, tidak menolong saudara muslimnya yang lain, falaisa minhum, dia bukan orang muslim. Selesai sudah. Pada hari kiamat jangan mimpi dia bisa selamat. Pada hari kiamat jangan mimpi dia bisa mendapatkan syafaat Rasulullah. Jangankan syafaat, pengakuan Rasul pun dia tak berhak mendapatkan. Hadirin yang kami muliakan, dan kita takutkan ini. Tapi unik, di akhir zaman kata Rasulullah, barometer iman dan nifak, iman dan kemunafikan adalah Syam, Palestina. Siapa saja yang membantu Palestina, berpihak kepada Palestina, menolong dan berjuang bersama Palestina, maka dia adalah mukmin haqqan di akhir zaman. Tapi siapa saja yang menelantarkan Palestina, tidak peduli, bahkan berada di barisan bukan bersama rakyat Palestina, maka dia adalah munafik haqqan. Hadirin, barometer iman pada hari ini adalah Palestina. Hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Hadisnya hadis qudsi, Muaz bin Jabal yang menyampaikan riwayat hadis ini. Maka hadirin ma'asyiral muslimin yang kami cintai, yuk tunjukkan di hadapan Allah kita ini mukmin. Cara menunjukkannya bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan hari ini di Indonesia? Apa yang bisa kita buat hari ini di Indonesia? Maka ibadah, dalam khutbah kedua insyaallah kita akan sampaikan pesan ini dengan ringkas dan singkat. Lakukanlah. Semoga kita termasuk di antara orang yang mendapatkan pengakuan Allah mukmin, 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 insyaallah taala. Sungguh benar-benar engkau akan temui, engkau akan dapatkan orang yang paling jahat, orang yang paling biadab, orang yang paling benci kepada orang Islam, orang beriman adalah orang Yahudi, kata Rasulullah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, kok tega-teganya ada muslim berkata saya di pihak Israel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusia yang paling biadab kata Allah, manusia yang paling jahat, manusia yang paling nifta, manusia yang paling benci dan paling dahsyat permusuhannya kepada orang beriman, orang Islam adalah orang Yahudi. Lah, kalau begitu kita cuekkan aja lah orang-orang ini yang mengatakan saya di pihak Israel, saya bersama Yahudi. Kita cuekkan saja, kita urus diri kita. Mereka biar mereka urus pula nasib mereka nanti di hadapan Allah. Yang perlu kita perhatikan hari ini, lalu apa yang saya lakukan harusnya? Apa yang harus saya buat? Hadirin ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami cintai. Ternyata tentang Palestina bukan masalah satu agama, tapi masalah agama-agama langit. Semuanya menjadikan Palestina sebagai rumah bersama. Tapi oleh penjajah Zionis Israel dijadikan miliknya sendiri, lalu yang lain dihancurkan, yang lain dizalimi, dijajah, yang lain diusir, ditangkap, disiksa, dibunuh, dibantai, yang lain diperkosa hak hidupnya. Maka demi Allah, tidak ada satupun norma-norma dan nurani hati yang bisa menerima perbuatan biadab ini. Penjajahan di muka bumi ini wajib secara fitrah tertolak dan wajib dihapuskan. Dan ini sudah menjadi prinsip kita dalam bernegara. Hadirin yang kami muliakan, hari ini hampir seluruh negara-negara di dunia rakyatnya turun ke jalanan mengibarkan bendera Palestina dan menyuruhkan merdeka Palestina, merdeka Palestina, merdeka Palestina. Tak peduli agamanya apa, turun ke jalanan menyuruhkan merdeka Palestina. Pray for Palestine. Ya, berdoa, pray for Palestine, berdoa untuk Palestina. Ada yang sumbangsi, bahkan orang-orang kafir baru saja menang pertandingan, juara, dan setengah daripada hasil pendapatannya disumbangkan untuk korban di Palestina. Orang kafir. Nah, bagaimana dengan kita?